Apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 25 September tahun 2023 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh pejabat pengadaan Fakultas Pertanian. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Tegak, gerak! Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Pertanian. Mengheningkan Cipta mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Kepala Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian UNS. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Kepala Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UNS. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Kepala Prodi S2 Agribisnis Fakultas Pertanian. Panca Prasetya Korpri, kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesekawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Sambutan oleh Dekan Fakultas Pertanian UNS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas 11 Maret dan seluruh Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor, para dekan, wakil dekan, dan kepala program studi, ketua lembaga, direktur, sekretaris universitas, dan kepala biro, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 11 Maret, Bapak Ibu hadirin peserta apel pagi yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini Senin 25 September 2023 kita bisa mengikuti apel pagi pegawai Universitas 11 Maret dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu peserta apel pagi yang saya hormati, pada saat ini kita berada pada situasi cuaca yang cukup ekstrim yang diakibatkan oleh dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. El Nino dapat memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Dampak El Nino di Indonesia umumnya terasa kuat pada musim kemarau, yaitu pada bulan-bulan Agustus hingga Oktober. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan pada bulan-bulan tersebut. Terlebih lagi, ada banyak wilayah di Indonesia yang akan memasuki puncak musim kemarau pada bulan-bulan tersebut. Bapak Ibu hadirin peserta apel pagi yang berbahagia, guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan himbauan kepada daerah-daerah yang biasanya mengalami kekeringan untuk memastikan ketersediaan air. Ini adalah langkah penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Pada saat hujan, masyarakat dapat melakukan gerakan memanen air hujan dengan menggunakan peralatan sederhana untuk menampung dan mengolah air hujan secara mandiri ataupun komunal. Masyarakat juga diharapkan bisa melindungi dan menjaga sumber mata air dalam mengantisipasi kekeringan dan kelangkaan air dengan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mata air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Adapun sejumlah daerah yang akan terdampak cukup parah akibat adanya El Nino, diantaranya Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah-daerah tersebut mengalami kondisi El Nino yang cukup parah karena mengalami fenomena hujan yang sangat kecil sehingga akan berdampak pada kekeringan. Sektor pertanian yang pada tanggal 24 September kemarin diperingati sebagai Hari Tani Nasional merupakan sektor usaha yang sangat terdampak dengan adanya kekeringan ini. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai sejak Agustus hingga Oktober 2023 mendatang. Dengan adanya El Nino yang cukup parah di beberapa daerah tersebut, selain diprediksi dapat membuat kekeringan, juga akan memicu gagal panen di sektor pertanian. Kementerian Pertanian memproyeksikan adanya sejumlah lahan pertanian yang mengalami gagal panen dalam beberapa bulan ke depan. Ini merupakan imbas dari kekeringan dan puncak siklus El Nino pada Agustus sampai Oktober 2023. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan rencana aksi
dengan melakukan gerakan kejar tanam 1.000 hektar per kabupaten dan gerakan nasional penanganan El Nino 500 hektar di seluruh provinsi dengan strategi peningkatan indeks tanaman, perluasan area tanam, dan peningkatan produktivitas. Bapak Ibu hadirin peserta apel pagi yang saya hormati, hasil monitoring BMKG menunjukkan bahwa per 1 September 2023, 79% wilayah Indonesia sudah masuk musim kemarau. Sementara itu, pada 5 September 2023, BMKG juga merilis bahwa sejumlah wilayah di Indonesia defisit ketersediaan air bagi tanaman. BMKG memprediksi kemarau tahun ini akan lebih kering dari normalnya dan juga lebih kering dari 3 tahun sebelumnya. Sektor pertanian, utamanya tanaman pangan semusim, merupakan sektor yang paling terdampak dari fenomena El Nino ini karena untuk hidupnya sangat mengandalkan air. Rendahnya curah hujan tentunya akan mengakibatkan lahan pertanian kekeringan dan dikhawatirkan akan mengalami gagal panen. Oleh karenanya, BMKG mendorong pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang diprediksi terdampak serius, untuk melakukan langkah mitigasi dan aksi kesiapsiagaan secepat mungkin. Caranya melakukan gerakan panen hujan pada saat turun hujan, memasifkan gerakan hemat air, dan menyiapkan tempat cadangan air untuk puncak kemarau. Bapak Ibu hadirin peserta apel pagi yang berbahagia, dibutuhkan kerjasama antar stakeholders, baik kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk saling berperan dan bergandeng tangan meminimalisir dampak dari fenomena kekeringan akibat El Nino tahun ini. Mari kita lestarikan bumi kita dengan mengelola dan memanfaatkan air secara bijaksana. Demikian sambutan singkat apel pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan kami bacakan menurut ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara kami. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan yang Engkau ridhoi. Serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan, dan kekhilafan kami, serta jadikanlah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon, kabulkanlah doa dan pinta kami. Allahumma inna nas'aluka min khamasalaka min huwa biyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa na'udzubika min syarri ma sta'adta minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'anu wa ilaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 25 September tahun 2023 telah selesai. Peserta apel dipersilahkan melanjutkan pekerjaan masing-masing. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.